jarak kepemimpinan ya. Setelah kita pahami definisi dan diferensiasi di masing-masing generasi, yuk kita masuk ke sini ya. Nah, ini yang saya sebut di buku saya, ini adalah sebuah gejala jarak kepemimpinan yang lebar ya teman-teman, antara leader atau manajer secara formal dengan staff atau karyawannya. Tandanya apa nih? Ciri-cirinya, ibarat penyakit itu ada tanda-tandanya ya, ada simptom, ada gejala, ya batuk, pilek, kepala pusing, demam dan lain sebagainya. Nah di sini yang paling khas ya, kenapa kita sebut sebagai ya, leadership gap syndrome, itu adalah adanya perbedaan pandangan. Nah ini cara pandang ya terhadap segala sesuatu. Umumnya berkaitan dengan pekerjaan. Lalu ini mempengaruhi sikap, persepsi yang signifikan. Dan faktanya, ini mengganggu proses kepemimpinan di dalam korporasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut, teman-teman. Sangat mengganggu. Ya. Contoh, nah ini tadi sudah kita singgung ya, bahwa bosnya gitu ya atau atasannya, pimpinannya itu sangat loyal ya terhadap perusahaan, ya sangat loyal terhadap perusahaan. Namun sayangnya mereka ini, para staf ini, teman-teman bisa lihat di situ, dia sangat loyal dengan keperluannya, kepentingannya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan di situ. Kita lihat ya. Lalu yang sekarang bisa dirasakan nih, ya, dengan adanya pandemi. Ya. Sebenarnya sebelum pandemi sudah ada ini, cuman sekarang lebih kuat lagi nih, yaitu gejala atasannya, pimpinannya, manajer mengatakan, nah, lu mesti hadir lo, gitu ya. Gue pingin lu absensi, ya, fisik. Gitu. Namun teman-teman milenial mengatakan, waduh, kenapa harus hadir sih? Yang penting kan kerjaan selesai. Dari manapun saya pekerjakan bisa. Apalagi sekarang zaman teknologi, ada internet, ada laptop dan sebagainya. Ya, jadi ini yang sering kali terjadi. Contohnya teman-teman. Ya. Berikutnya contoh tanda-tanda ya gejala adalah leader sangat menekankan kepada proses dan waktu. Karena di generasi X dan Y, X terutama itu suka dengan prosesnya. Dia nggak mau terburu-buru, ya begitu ya. Ya ingin segala satunya itu mulai urut ya A, B, C, D dan seterusnya. Dan itu butuh waktu. Makanya dia kalau mendelegasikan pekerjaannya kepada generasi milenial, dia ingin ada update. Ya. Gimana prosesnya, gimana update-nya, gimana perkembangannya, progresnya. Ya. Namun staff ya, atau teman-teman tim ini nggak mau seperti itu gitu ya. Ngapain sih gua update, yang penting kan beres ya, tenang aja Pak Bos ya, kasih saya timeline saya kerjain dah gitu, yang penting beres. Nah ini juga bisa terjadi friksi dan konflik. Kemudian perbedaan yang signifikan adalah leader itu sangat meyakini ya bahwa kerja keras itu kunci sukses gitu ya. Mengapa? Karena zaman dia dibesarkan, lahir dulu, bekerja hingga posisi saat ini kan karena saya kerja keras gitu ya. Tapi rekan-rekan adik-adik kita nih, teman-teman kita ini berpandangan bahwa ya, kerja sekarang tuh kerja cerdas. Ngapain kerja keras? Karena sudah ada teknologi, ada kemudahan, ada proses yang sudah dimudahkan ya. Ngapain? Nah, sekarang sudah ada teknologi artificial intelligence, sekarang ada teknologi drone, ada Internet of Things, ada big data dan sebagainya. Ngapain harus kerja keras, Pak? Gunakan yang sudah ada aja, itu resource yang baik. Nah, ini yang terjadi adalah akhirnya apa? Konflik ya, friksi. Dan karena tidak dikelola dengan baik, maka terjadi satu benturan. Ya. Nah, contoh berikutnya nih teman-teman, sindrom berikutnya adalah leader sangat menekankan kerja dengan waktu yang teratur. Ya. Lu datang ke kantor, kamu datang ke kantor jam 8 atau jam 9, ya pulang jam 4 atau jam 5 sore. Atau kalau jam 10 ya pulang jam 6, jam 7. Ya. Harusnya seperti itu nih kerja. Yang namanya kerja ya itu. Nah, itu menurut pimpinannya, leadernya. Tapi teman-teman ini mengatakan nggak usah kayak gitu. Ya, yang penting kan Bapak tahunya kerjanya beres. Nanti saya kerja kirim deh ke email, ke WA Bapak kerjaan saya. Bapak bisa cek dah. Saya kasih aplikasinya kalau perlu. Nah, ya, ini jadi akhirnya jadi satu friksi. Berikutnya, leader menyukai suasana formal. Nah, ini yang paling nyata nih teman-teman. Terlihat dari cara berbusana, ya dalam forum rapat, forum meeting, forum diskusi, maunya formal. Ya, kamu hormati saya dong. Saya kan senior kamu, saya atasan kamu. Gak bisa kamu cengengesan kayak gitu ya, ngambil minum tanpa izin dan sebagainya, ke rapat ke meeting bawa minuman kopi dan lain sebagainya, itu taruh di luar tuh, nggak bisa, ini lagi meeting. Nah sementara teman-teman milenial ini maunya kondisinya santai bro gitu ya, informal ya, casual. Nah, ini sering saya alami teman-teman, curhatnya ya, terutama dari para kolonial. Dia mengatakan nih, mohon maaf ya, anak-anak sekarang itu Pak J gitu ya,
Kenapa Bu? Kenapa Pak? Kalau zaman kita dulu kan kita permisi ya, mau lewat dan sebagainya. Dia mah selonong boy baik gitu ya, lewat-lewat aja, negur juga kagak, minta izin juga kagak gitu. Nah ini contoh, padahal si milenial ini bukan berarti tidak sopan. Buat saya, ngapain harus kayak gitu, ya kan? Nggak ada masalah dengan saya dengan itu. Tapi bagi kolonial ini penting ini, gitu kan? Nah ini contoh teman-teman ya. Nah, gejalanya akibat dari contoh-contoh tadi ya, gejala yang bisa dilihat adalah ya memuncak pada friksi. Friksinya ini frekuensinya tinggi banget ya teman-teman. Gesekannya dan tidak dikelola dengan baik karena nggak sadar ya. Mereka hanya tahu ya kok bos gue kayak gini ya. Kok dia kok kolot banget gitu ya. Kok dia nggak ngerti kalau sekarang itu ada cara yang lebih bagus gitu. Bosnya mikir, atasnya mikir, anak-anak sekarang ini bener-bener deh gak sabaran ya. Saya minta datanya aja susah banget, update-nya, progresnya. Nah, akhirnya konflik ya. Dianggap tidak perform, tidak sesuai standar, tidak sesuai KPI. Lalu adanya penolakan terhadap kepemimpinan. Nah, penolakan ini ya, tergantung organisasinya. Kalau di organisasi birokrasi, katakanlah ASN gitu ya, atau pemerintahan atau BUMN lah, itu penolakan tidak vulgar karena kaitannya dengan kultur. Tapi yang terjadi adalah bentuk penolakannya biasanya mereka performnya under ya, underperformance, di bawah potensi mereka. Mereka sebenarnya pinter, Pak, hebat, saya tahu mereka lulusan universitas terkenal. Tapi kenapa gini aja nggak bisa ya? Nah, itu ya. Tapi kalau di swasta, korporasi swasta, apalagi multinational company, yang sekarang terjadi di Amerika Serikat, teman-teman kalau ada update ya, itu banyak milenial itu mundur ya, resign, dengan jawaban yang lugas bahwa saya nggak cocok dengan perusahaan itu. Ya, gaji saya terima iya, tapi saya nggak cocok dengan cara pemimpinnya, kepemimpinannya. Saya nggak cocok dengan suasana kerjanya, saya nggak cocok dengan pola kerjanya. Jadi dia menolak gitu, dengan frankly, ya, dengan jelas. Kalau di Indonesia mungkin tidak seperti itu ya. Lalu apa yang terjadi? Kurangnya atau hilangnya trust antara pimpinan dan karyawan. Saling tidak percaya, ya. Repot ini kalau saling nggak percaya. Karena pimpinan membutuhkan karyawan, karyawan butuh pimpinan, saling membutuhkan. Tapi kalau nggak trust ya, apa yang terjadi? Ya, maka komitmen akan menurun dan kinerjanya pasti akan drop sekali. Ya, turnover sangat tinggi. Nah, barangkali di antara teman-teman ada yang di tim HR atau human capital, Anda merasakan, ya, bisa merasakan itu. Dampaknya apa? Ini komitmen menurun, konflik meningkat, turnover meningkat, kinerja pemimpin dan bisnis akan turun, dan biaya meningkat ya, karena digunakan untuk merekrut, mentraining. Belum dia perform, resign. Rekrut lagi, training lagi, resign lagi. Ya, lah kapan dia bisa perform ya? Sehingga revenue tentunya akan